Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, di video kali ini kita akan bahas sebuah produk yang asli sebelumnya nggak kepikir sama saya. Kok ada produk seperti ini yang dibuat oleh Molar. Ya, mungkin ini jawaban atas yang kita kemarin sempat mengkritik ya, brand-brand lokal itu kok produk cordless-nya baterainya itu lama ngecasnya dan pemakaian itu kan cepat habis gitu ya. Jadi agak ribet aja di situ. Dan sepertinya Molar denger nih ya dan kasih solusi untuk keluhan kita kemarin. Iya, jadi di cover yang di depan saya ini, Molar itu bikin sebuah produk charger yang bisa mengecas 4 baterai sekaligus. Jadi ini chargernya ada 4 port yang difungsikan untuk mengecas baterai model LXT Makita ya, yang model Makita maksudnya. Dan ya, mungkin teman-teman yang udah pakai ekosistem LXT bakal tertarik. Kita akan bahas dulu ya. Ya, jadi selain untuk charger, ya alat ini tuh fungsinya juga menurut saya menarik ya. Dia ini bisa difungsikan untuk mengubah baterai kita menjadi power bank. Jadi ketika kita kasih baterai, dia akan bisa mendeliver arus yang bisa kita pakaikan ke power tools cordless kita. Loh, power tool cordless dikasih baterai pakai power bank, bingung ya. Oke lah, jadi gini, biar nggak bingung langsung aja kita unboxing produknya dan seperti apa fungsi detailnya. Ya, langsung aja kita bahas. Ya, jadi dalam paket penjualannya kita udah dapet, ya bisa dibilang ini tuh hard case gitu ya. Ini tuh bisa dijadikan tas, karena di sini kalau saya lihat ada cantolannya seperti ini. Mungkin strapnya ada di dalam ya, dia di atas bawah dia ada seperti ini. Jadi ini bisa kita jadikan ransel dan kita langsung buka aja. Oh, ini juga bisa ditinting seperti ini ya. Ya, di sini ada resletingnya. Kalau kita buka, isinya itu ya, nah seperti ini. Nah, kita perhatikan apa aja yang ada di dalam. Yang pertama adalah strapnya tadi ya. Ini bisa kita kaitkan, bisa kita jadikan ransel. Selanjutnya kalau kita angkat, udah gini doang. Jadi ini kita angkat dulu ya. Nah, ini untuk hard case-nya seperti ini, lumayan tebal. Ya, kita singkirkan dulu. Sekarang kita langsung lihat ke unit utamanya. Nah, jadi unitnya itu seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat bentuknya itu ya seperti ini, seperti charger 4 port biasa. Di sini ada satu bagian, di sini satu, di sini ada satu, dan di sini ada satu bagian. Dan di sini ada indikator pengecasannya nih. Lalu di sini ada steker listrik ya. Jadi ini tuh fungsinya adalah untuk mengecas baterainya. Ini kita buka dulu. Nah, ini bisa kita cas baterai model LXT itu 4 sekaligus ya. Jadi dia nggak perlu satu-satu ngecasnya, bisa sekalian. Dan ya, ini tuh ada arus outputnya ya, yang dimana ini tuh adalah ya bisa dikatakan baterai dummy gitu ya. Ini yang bisa kita masukkan ke kita pasangkan, maksudnya kita pasangkan ke bare tool cordless kita yang menggunakan baterai LXT dari Makita. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini saya buka dulu. Nah, seperti ini ada kabel tisnya ya. Dan untuk panjangnya sendiri ini 1 meteran untuk kabelnya. Dan kabelnya ini yang gede punya. Kalau teman-teman perhatikan, ini tuh yang untuk menghantarkan arusnya ya. Jadi seperti ini. Dan ya, untuk chargernya sendiri kalau kita perhatikan, di sini tulisannya Molar Professional Power Charging Bank. Dan untuk speknya di sini tidak tertera ya. Kita mau cek nanti untuk outputnya per slot itu berapa ampere. Ya, kita coba ya. Kita colokkan dulu ini ke listrik. Nah, kalau kita colok, di sini lampu indikatornya berwarna hijau ya. Kalau charging nanti dia akan berwarna merah. Dan untuk standby-nya di situ tertera 1,3 watt inputnya. Ya, sekarang saya mau tes dengan dilangsungkan ke listrik seperti ini. Apakah dummy baterainya itu bisa dipakai? Kalau bisa, mantap juga nih ya. Jadi kalau ada alat-alat cordless kita bisa kita standby kan pakai listrik juga. Jadi hybrid. Kita coba pasangin bor ya. Dan
Ya, ternyata nggak bisa. Jadi dia fungsinya untuk charging aja. Andai bisa arus langsung ya, ini tuh udah lebih mantap tentunya. Tapi ya oke lah. Jadi dia itu bisa dipakai ketika di sini kita masukkan baterai. Ini saya cabut dulu ya. Ini saya cabut dulu. Dan kalau saya kasih baterai di sini, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, dia bisa ya. Jadi misalkan ini saya letakin 1 baterai. Nah, kalau saya masukin 1 baterai, itu artinya yang terhubung ke sini itu 4 ampere. Kalau baterainya 4 ampere. Dan kalau kita tes nyalakan, ya dia itu nyala. Dan di sini tetap ada indikatornya. Jadi kalau kita masukin 2 baterai seperti ini, tentunya kita punya persediaan baterai itu 8 Ah ya, atau 8000 mAh. Tentunya akan lebih tahan lagi. Dan kalau kita masukkan 2 slotnya lagi dengan 2 baterai lagi seperti ini, nah tentunya kita akan mendapatkan cadangan baterai itu 4x4 16 ampere hour. Jadi dia kalau udah penuh nih merah hijau ya. Nah, jadi kita punya stok baterai atau power bank ya, itu yang 16 ampere hour. Seperti itu. Ya, untuk arusnya sendiri di sini kita cek ya apakah benar dia itu 20 volt, takutnya kelebihan nanti bisa merusak power toolnya. Ya, kita coba cek ya. Voltase outputnya di sini ya 19,01. Itu karena baterai yang saya pasang ini tidak semuanya penuh ya. Itu semuanya dalam keadaan ya setengah semua. Di voltasenya seperti itu. Nah, 19,01 artinya aman ya. Jadi dia ini diserikan mungkin ya. Jadi walaupun dia digabung, dia voltasenya tetap 20 volt. Jadi aman untuk peralatan kita yang 18 volt, 20 volt, dan 21 volt biasanya tertulis ya. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya fungsinya. Dia itu selain jadi charger, dia bisa menjadi power bank kita untuk kalau kita bawa ke mana gitu, mau keluar mungkin ya, mau kerja lama seharian. Dan ya sekarang kita akan uji untuk pengecasannya. Kira-kira pengecasannya ini berapa ampere. Kita coba cabut dulu ya satu persatu. Jadi dia bentuknya seperti ini ya, ringan gitu karena dalamnya nggak ada cadangan baterainya. Jadi baterainya itu dari yang kita pasangin nanti. Dan untuk wattnya kalau kita coba, nah disitu standby di 1,4 watt. Coba kita pasangin baterai 1 pieces. Nah, dia merah ya, dia merah dan daya tertera itu 26 watt. 26 itu kalau kita bagikan ke 20 volt itu artinya sekitar ya maksimal di 1,5 ampere lah ya. Itu maksimal. Itu tentunya kalau kita hitung secara rinci akan lebih rendah lagi karena dia arusnya itu nggak semua yang input itu keluar jadi arus. Bisa aja terbuang sia-sia jadi panas. Ya, jadi dia 26 watt untuk satu baterai, satu slot, itu artinya sekitar 1,5 ampere lah kita pukul rata ya, karena dia bakal naik turun juga. Kita coba kita tambah baterai, apakah dia tetap 26, apakah bertambah. Takutnya dia terbagi ya. Kalau kita tes 1 sel lagi, oh nambah ternyata jadi 52 watt ya. Nah, jadi dia itu per slot, berarti dia itu arusnya tidak terbagi-bagi lagi. Kita coba tambah 1 baterai lagi. Nah, naik menjadi 78 watt. Dan kita tambah 1 baterai lagi. Nah, inputnya naik menjadi 100 watt. Ya, 100,3 watt. Itu baterainya tidak dalam keadaan kosong semua ya. Mungkin kalau kita pukul rata ini di 1,5 ampere lah. Kalau 100 watt ini. Karena dia bisa naik turun juga. Ya, jadi seperti itu ya. Fungsinya selain charging seperti ini, nanti kita bisa pakai ini sebagai power bank kita kalau mau kerja lama di luar. Ya, jadi ini merah ya, ini merah, itu menandakan dia lagi charging.
dan wattnya tadi di situ 103 watt. Teman-teman bisa bagikan sendiri ya, hitung rincinya teman-teman tentunya lebih paham ya, saya cuma hitung kasar aja. Jadi ya sekarang kita akan coba aplikasikan ya. Kita cabut dulu, ini nggak saya cas sampai penuh dulu karena kapasitas baterainya itu menurut saya ya masih ada sisa sekitar 50% lagi di bagian dalamnya ya. Kita mau coba aja, kita aplikasikan dengan menggunakan tasnya ini ya. Nah, jadi untuk tasnya ini di sini udah ada tempat baterainya gitu ya. Jadi ini bisa kita masukin seperti ini. Nah, jadi baterainya itu bisa masuk. Berarti saya punya cadangan baterai di sini 4x4 16 ampere, dan ya ini kita gulung aja, kita gulung seperti ini, kita masukkan, dan ini saya tutup. Untuk resletingnya kita bisa tarik yang di sini satu dan yang di atas satu. Nah, jadi dia seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa kita pakai, dan untuk tasnya bisa kita jadikan ransel. Caranya ya, caranya strapnya kita pasangkan, ada dua ya, kanan kiri, satu di atas dan satu di bawah, satu di atas dan satu di bawah, seperti ini. Ya, oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita coba alatnya di luar, kira-kira efektif atau enggak dan ada isu atau enggak. Kita gas. Ya, jadi ini saya coba pasangin dengan mesin babat rumput cordless ya. Ini dari Xenon. Jadi ini saya pasang seperti ini, seperti ransel gitu ya. Dan ya, saya akan hubungkan ke sini. Nah, jadi di sini saya udah punya persediaan baterai 16 Ah ya, atau 1600 mAh. Itu karena yang saya pakaiin baterai 4 Ah. Kalau dikalikan satu baterainya 6 Ah, kan ada tuh molar yang 6 Ah. Jadi 6 kali 4. Hitung sendiri. Ya, kita tes ya nyala atau enggak. Ini bakal muntah ini ngabisin baterainya. Ya, oke ya, jadi itu tadilah hasil uji cobanya untuk mesin babat rumput cordless ya. Cocok sekali nih untuk dibawa ke hutan-hutan yang mau kerja seharian. Mungkin nggak mungkin juga saya habisin ini baterainya ya, nanti bakal lama sekali. Jadi kita cuma ngetes doang efektif atau enggak, dan kalau saya bilang sih ya udah oke lah ya. Ya, sekarang kita akan lanjut coba
menggunakan cordless chainsaw. Ya, ini kita coba ke pohon mahoni ya. Ini tuh masih hidup pohonnya, tapi memang mau dimatikan. Ya, tidak ada isu ya untuk power yang didelivery dari alat ini. Tenaganya itu sama aja seperti kita pakai baterai langsung di sini. Hanya aja ini rantainya udah lama nggak saya kikir ya. Ini udah setengah tahun kayaknya ada rutin saya pakai. Yang jelas untuk alatnya ini ya bekerja dengan baik ya. Ya oke ya, jadi seperti itu kira-kira skenario penggunaannya. Ya ini tuh cocok sekali buat teman-teman yang mungkin bersih-bersih kebun seharian gitu ya, yang alatnya itu yang rata-rata cordless. Ya, walaupun sebenarnya ya kita itu biasanya juga bawa baterai banyak ya, tapi ya dengan alat ini dia lebih terorganisir aja. Walaupun kita bawa baterai misalkan sama-sama 4 baterai, ya dengan alat ini alatnya itu udah terorganisir dengan baik dalam satu tas yang dimana nggak ribet kita gonta-ganti baterai lagi, yang dimana kadang-kadang baterainya bisa ketinggalan di kebun, ketinggalan satu. Jadi ya dengan alat ini kita nggak mesti copot-copot baterai lagi, dan alatnya itu baterainya utuh dalam satu wadah yang nggak perlu kita keluarin lagi, yang tentunya daya tahannya juga akan lebih lama ya dengan 4 baterai seperti ini. Nah selain itu juga kegunaannya menurut saya yang bisa dikatakan lebih efektif lagi dalam pengecasannya ya walaupun untuk pengecasannya ini satu baterai itu bisa memakan waktu 2,5 jam ya untuk baterai 4 ampere untuk satu baterai, tapi mau dicas 1, 2, 3, 4 baterai sekalipun dia tetap 2,5 jam. Jadi ya dalam 2,5 jam kita bisa mengecas 4 baterai, itu bisa dikatakan ya lebih hemat waktu aja ya ketimbang satu charger untuk mengecas satu baterai 2,5 jam, gonta-ganti 2,5 jam kali 4 udah berapa jam kan gitu ya. Ya ini ibaratnya 4 charger dijadiin satu gitu aja. Ya oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin ada masukan, kritik ataupun saran dari teman-teman untuk molarnya, bukan untuk saya ya. Kira-kira apa yang perlu disempurnakan oleh molar untuk alat ini, ya silakan aja di kolom komentar. Oke lah, segitu dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.